Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meraih keberhasilan bersama Yesus. Saudara diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4-5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Uzia diangkat menjadi Raja Yehuda pada saat berumur 16 tahun. Dan ia memerintah selama 52 tahun lamanya di Yerusalem. Tuhan menyertai dia dan membuat segala usahanya menjadi berhasil. 52 tahun bukan merupakan waktu yang sebentar. Pada waktu itu tidak banyak orang yang bisa menjadi raja dan memerintah cukup lama. Tetapi Uzia melakukannya sejak ia masih muda. Banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak cukup pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Mereka merasa tidak mempunyai cukup keahlian, pengetahuan, keterampilan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Tidak sedikit juga yang menolak tugas-tugas baru yang diberikan kepada mereka karena merasa tidak percaya diri dalam menjalankan tanggung jawab yang lebih besar. Uzia menerima tanggung jawab yang besar pada usia yang masih belia, tetapi dia tidak takut dan gentar dalam menerima dan menjalankan tugas baru tersebut. Dan kita dapat melihat bahwa dia berhasil memerintah dalam waktu yang cukup lama. Apa yang menjadi kunci keberhasilan Uzia selama menjadi raja? Yang pertama, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4a, di sana dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Uzia hanya perlu melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dia tidak melihat umurnya sebagai suatu kekurangan, tetapi dia tetap fokus melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu kebenaran. Dengan demikian, Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidupnya. Musuh-musuh dapat dikalahkan dengan mudah, bahkan mereka gentar terhadap Uzia. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan setiap hari, maka kita akan tahu apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Lakukanlah apa yang berkenan bagi Tuhan, maka Dia akan menyertai setiap langkah hidup kita. Dia akan memberi kita hikmat, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat di saat-saat yang genting. Dia akan memberikan kita keberanian, sehingga kita dapat melangkah dengan iman untuk meraih keberhasilan. Dan Dia akan memberikan kita keberuntungan, sehingga
kita dapat senantiasa berhasil dalam setiap tindakan kita. Yang kedua, mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5a, di sana dikatakan ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Uzia senantiasa mencari Tuhan pada masa pemerintahannya, dan dia belajar untuk takut akan Tuhan. Tuhan menjadi fokus hidupnya selama ia memerintah. Dia mengutamakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Dia mengerti bahwa dengan mencari Tuhan, maka dia akan menemukan sumber dari segala hikmat yang pernah ada di muka bumi ini. Uzia mendapatkan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang dia perlukan untuk memerintah sebagai raja. Semuanya itu dia peroleh dengan cara mencari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Amsal 1 ayat 2-6. Kita mungkin tidak memiliki cukup pengetahuan, pengalaman, dan kepandaian untuk melakukan suatu tanggung jawab yang besar yang ada di depan kita. Tetapi ketika kita rajin mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat dan segala hikmat yang membuat kita dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang besar. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita akan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jangan takut atas apa yang sedang kita hadapi. Carilah wajah Tuhan, maka Dia akan memberikan keberhasilan bagi tiap langkah hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan, dan carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Maka kita akan melihat banyak pintu-pintu yang dibukakan bagi jalan kita. Kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidup kita. Apa yang kelihatannya mustahil bagi manusia, Tuhan akan membuat menjadi mungkin di dalam hidup kita. Raihlah keberhasilan bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. 1 Tawarik 22 ayat 13. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Ya Tuhan, seperti Raja Uzia yang terpelihara oleh karena dia melakukan apa yang benar dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Juga dalam kehidupannya, dia selalu mencari Tuhan, sehingga hikmat Tuhan ada dalam diri Raja Uzia. Kami rindu pengalaman yang sama terhadap Raja Uzia terjadi pada kehidupan kami. Beri kami kerinduan untuk tetap teguh dan setia mencari wajah-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.